Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 studi retorika dengan dosen pengampu Bapak Solhari MPD akan mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama yakni Anita Syafnur, yang kedua Geni Anizah Fadilah, yang ketiga Sinta Nuriski, yang keempat Ismelda Indriani, dan yang terakhir Muhammad Ila Daulay. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi dari makalah kami dengan tema hubungan komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi retorika, serta pidato informatif. Baiklah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yakni komunikasi verbal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis written ataupun lisan oral. Komunikasi verbal menepati porsi yang besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal daripada nonverbal, dengan harapan nantinya komunikan, baik pendengar maupun membaca, bisa lebih memahami apa yang disampaikan, bisa lebih memahami pesan-pesan yang nantinya akan disampaikan. Praktek dalam komunikasi verbal memiliki dua cara, yakni yang pertama berbicara dan menulis. Umumnya, untuk penyampaian, orang lebih cenderung menyukai speaking, berbicara daripada writing. Karena selain praktis, speaking juga lebih mudah dipahami dan lebih tepat kepada sasaran karena didengarkan langsung oleh komunikan. Namun bukan berarti pesan tertulis tidak penting. Untuk menyampaikan pesan bisnis yang membutuhkan pemahaman yang baik dan panjang juga pasti membutuhkan pesan tertulis. Contohnya, business report sangat tidak mungkin jika hanya melalui pesan speaking, tapi juga pasti akan disampaikan melalui pesan writing agar lebih mudah dipahami. Komunikasi verbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan dengan cara lisan atau berbicara dan dengan cara tulisan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Dan yang ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Bahasa merupakan suatu sistem kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengaktualisasikan apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh manusia. Yang kedua, untuk membina hubungan baik antara sesama manusia. Yang ketiga, untuk mempelajari dunia di sekeliling kita. Dan yang keempat, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal atau nonverbal communication adalah proses komunikasi di mana pesan tidak menggunakan kata-kata. Contoh dari komunikasi nonverbal ini adalah gerak tubuh, bahasa isyarat, kontak mata, dan ekspresi wajah. Hubungan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dengan orang lain, yang meliputi dua orang atau lebih. Tujuan dari komunikasi interpersonal ini biasanya adalah untuk sharing atau berbagi informasi, gagasan, pendapat, mengajak, dan menawarkan sesuatu, serta lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang menjelaskan tentang hubungan interpersonal, yaitu A. Pertukaran model sosial. Model ini memandang bahwa hubungan interpersonal sebagai transaksi dagang yang dikemukakan oleh Thibault dan Kelly
Asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis kami adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dengan hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geni Anita Fadila ingin menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah assertive communication atau komunikasi asertif. Kedua adalah non-assertive communication atau komunikasi non-asertif. Ketiga, aggressive communication atau komunikasi agresif. Selanjutnya itu adalah komunikasi interpersonal memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama, untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Hal ini sebagai salah satu tanda efektivitas proses komunikasi. Bayangkan jika tidak ada umpan balik saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya ketika kita mengirimkan pesan ke orang lain, tetapi orang tersebut tidak membalas pesan kita. Kedua, untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik. Contohnya, setelah apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui lawan bicara kita kurang nyaman diajak berbincang. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, yaitu kita dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara persuasi. Misalnya, iklan yang arahnya membujuk orang lain. Organisasi pesan ada berbagai macam metode organisasi. Pesannya itu deduktif, induktif, kronologis, spesial, dan topikal. Dalam Mandrea, pidato informatif hanya mempunyai 3 tahap saja. A. Tahap perhatian. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. 1. Menarik perhatian, menunjukkan topik. 2. Menghubungkan topik dengan pendengar. 3. Membangun kredibilitas. 4. Menjelaskan susunan pembicaraan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari makalah kami dengan tema hubungan komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi retorika, serta pidato informatif. Kurang lebihnya kami dari kelompok 5 mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.